Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kali ini akan belajar tentang Microsoft Excel di tengah semester kedua ini. Baiklah, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Caranya yaitu dengan masuk ke tab Windows, kemudian pilih Microsoft Excel. Ini ada shortcut Microsoft Excel, bisa dipilih di sini atau kita cari di folder Microsoft Office. Nah, ini Microsoft Office, kita cari Microsoft Excel, kita pilih. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Excel 2010. Bagi teman-teman yang belum menggunakan Excel 2010 tidak masalah karena tidak banyak perbedaan ya. Nah, pada tampilan Microsoft Excel 2010 ini hampir sama menu-menunya yang ada seperti halnya Microsoft Word 2010 yang sebelumnya kita pelajari. Yang pertama yaitu ada title bar yang berwarna merah ini. Title bar adalah suatu tempat untuk memberikan keterangan nama dari file Excel tersebut. Kemudian di sebelah kanan ini ada menu minimize, fungsinya untuk menutup, untuk menutup atau menyembunyikan dari Microsoft Excel. Kemudian ada menu restore down untuk mengecilkan. Kemudian ada close untuk keluar dari Microsoft Excel. Kemudian di sebelah kiri seperti halnya Microsoft Word yang kemarin, ini ada quick access toolbar yang kita bisa ubah-ubah sendiri sesuai kita custom ya. Di sini ada new, save, open dan seterusnya untuk mempercepat dari menu-menu tersebut. Kemudian di bawahnya ada menu ribbon, ada file, home, insert, back layout, formula, data, review dan view. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya name box. Name box adalah tempat suatu yang memberikan keterangan nama dari sel yang kita select atau kita klik. Di sini kebetulan dia memberikan nama A1. Nah, apa itu sel? Sel adalah seperti halnya yang teman-teman bisa lihat di sini, Microsoft Excel mempunyai kolom-kolom dan baris-baris. Sel sendiri adalah perpotongan antara kolom dan baris, itu disebut sel. Dan namanya adalah sel, kalau seperti ini namanya sel A1 ya, di name box sudah diberi keterangan A1, berarti di kolom A baris 1. Kalau kita pindah ke sini dia namanya berubah jadi C3 karena berada di kolom C baris ketiga. Nah, di name box akan memberikan keterangan tersebut. Sebelahnya name box ini ada namanya formula bar. Formula bar adalah memberikan keterangan formula-formula yang ada pada Excel atau pada lembar kerja kita, karena Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka. Jadi tidak menutup kemungkinan data-data yang kita olah nanti mengandung formula-formula atau rumus-rumus, baik rumus aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian, maupun rumus-rumus logika. Kemudian di sini ya, di sini ada kolom, kemudian di sini ada baris. Kemudian seperti halnya Microsoft Word juga ada scroll bar kanan kiri, kemudian atas bawah, kemudian scroll bar kanan kiri. Nah, itulah tampilan dari Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita belajar memasukkan teks pada Microsoft Excel. Ada dua macam. Yang pertama adalah memasukkan teks dalam satu baris. Nah, contoh kita isi di sel A1 ini kita isi suatu teks. Contoh teksnya adalah Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Nah, seperti ini ya. Nah, di A1, nah ini akan muncul juga keterangannya. Ini isi dari selnya. Kalau di name box adalah nama selnya, kalau di formula bar adalah isi dari sel tersebut. Isinya adalah Akademi Farmasi
Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Ini ada di A. Apakah ini kok masuk sampai di B, C, dan D? Bukan. Ini hanya dia melewati batas saja karena sangat panjang. Kita bisa drag ke sini. Nah, seperti ini. Ini masih masuk dalam sel A. Nah, sekarang bagaimana caranya saya mau buat teks tapi dalam 2 baris. Nah, apakah di enter? Nah, kita coba ya, kita enter. Di sini kita buat Akademi Farmasi. Kita enter coba. Saya pengen ada di baris kedua. Nah, dia akan berubah ternyata ke B2 kalau di enter. Jadi maksudnya saya ingin buat tetap berada di sel B1, jadi bukan ke B2. Caranya bagaimana? Baik, ini kita double klik ya, klik-klik. Nah, akan muncul kursornya kembali. Caranya supaya dia meskipun 2 baris tapi masih dalam satu sel, caranya adalah ketika seperti ini, teman-teman tekan tombol ALT di keyboard, ALT, kemudian tekan enter. Nah, kemudian lanjutkan. Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Nah, demikian, kemudian baru tekan enter. Nah, dia berada di dalam satu sel ya. Ini juga, ini satu sel. Nah, ini kan kalau selnya lebar seperti ini bisa kita atur di di alignment-nya. Perbedaannya dengan alignment Microsoft Word, dia tidak ada tidak sekompleks ini alignment-nya ya. Tidak ada top alignment, tidak ada middle, tidak ada bottom ya. Jadi ini kita bisa olah. Alignment-nya kita rata tengah mungkin, kemudian kita buat middle. Jadi berada pas di tengah-tengah, jadi lebih cantik. Itu ya cara untuk memasukkan teks dalam Microsoft Excel. Sekarang kita buat tabel di Microsoft Excel. Ini kita hapus dulu. Tekan Del. Kemudian kita kembalikan lagi lah seperti semula biar teman-teman paham. Pertama-tama dalam membuat tabel kita harus buat dulu header tabel. Header tabel atau atribut tabel. Contoh mungkin di sini saya akan buat tabel sederhana. Nomor, kemudian di sini nama, kemudian di sini mungkin nilai. Oke, saya kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada cara cepat untuk membuat nomor. Ini kalau hanya 5 baris ya, 5 baris 1 sampai 5 mungkin cepat, 10 masih cepat. Nah, mungkin kalau kita datanya punya 100 data, 1000 data, mungkin akan lama hanya untuk mengetik nomor saja. Nah, bagaimana caranya supaya singkat? Untuk nomor bisa kita ketik cukup 1 dan 2 saja. Ini kita hapus dulu. Di sini kita ketik 1, di baris kedua ketik 2. Cukup 2 ini. Kemudian kita blok dua-duanya dari 1 ke 2. Caranya ngeblok dengan diklik di sel 1 ini, kemudian ditahan sampai ke sel 2. Lepaskan, arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Kemudian klik tahan, ditarik ke bawah sampai nomor yang diinginkan. Di sini saya mungkin hanya sampai 5 sajalah ya. Oke, sudah. Nah, jadi seperti ini. Kita tata. Nama saya kasih mungkin Andi. Kemudian saya enter mungkin Dedi. Sarah. Kemudian Hesti mungkin. Kemudian Ilyas. Oke, saya kasih nilai mungkin 90, 89, 87, 85, 88. Nah, ini ya. Nah, ini. Kita jadikan tabel. Kita sudah membuat header tabelnya, isi juga sudah kita isi. Bagaimana cara untuk menjadikan tabel? Loh, apakah ini belum tabel? Belum kalau di Microsoft Excel. Nanti tabel di Microsoft Excel berbeda dengan tabel yang ada di Microsoft Word. Karena kalau di Microsoft Word tujuannya hanya untuk di print out. Tapi kalau di Microsoft Excel tabel tersebut masih bisa kita olah. Yang tujuannya nanti tabel ini bisa diolah. Nah, caranya bagaimana untuk menjadikan ini tabel? Kita pilih sembarang sel, yang penting masih dalam area yang kita inginkan, area tabel ya. Nah, kita mungkin di sini aja Hesti. Kemudian pilih ke tab home.
Setelah di tab home pilih format as tabel. Nah, kita pilih stylenya atau model tabelnya. Mungkin saya pilih model tabel yang ini saja, yang biru. Kita klik. Nah, di sini akan muncul jendela format as tabel. Ya, where is the data for your tabel? Dia ditanya mana data yang dijadikan tabel. Kita lihat ringnya apakah ini sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar, ini kita ada pertanyaan my tabel has header. Ya, tabel saya memiliki header tabel. Ya, kita kasih centreng. Kemudian kita oke. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Inilah tabel. Nah, maksud saya tadi yang bagaimana tabel di Excel masih bisa diolah, bisa digunakan untuk diolah, beda dengan Microsoft Word. Kalau di Excel, kalau tabel seperti ini bisa diolah. Pengolahannya dapat berupa sorting, bisa filter dan sebagainya. Filter maksudnya bagaimana? Contoh, ini akan saya filter, saya hanya ingin menampilkan data yang nilainya 90. Caranya bagaimana? Kalau hanya 5 data ini mungkin kelihatan bisa dihitung yang 90 ada 1. Tapi kalau ada ribuan atau ratusan data mungkin kesulitan untuk menghitung satu-satu. Caranya adalah dengan cara di panah bawah ini dinilai berdasarkan nilai ya, kita cari ya yang 90, kita klik bawah. Nah, ini kita contreng yang 90 saja. Caranya ini kita hilangi, kemudian kita pilih 90, kita pilih OK. Maka dia hanya menampilkan data yang nilainya 90. Nah, ini ada keterangan gambar corong ya, artinya di filter. Atau kemudian kita kembalikan lagi mungkin. Nah, itulah perbedaan tabel di Excel dan tabel di Microsoft Word. Kalau tabel di Excel ini adalah tujuannya untuk diolah. Kemudian bagaimana cara menambahkan data baru di tabel ini? Misalnya ada data baru. Oke, caranya ada 2 macam alternatif. Bisa arahkan, pilih sel yang paling bawah sebelah kanan, kemudian tekan tab di keyboard. Tab, nah, otomatis dia nambah 6. Kita tab, kita kasih nama mungkin Noya. Tab, kita kasih nama mungkin saya kasih nilai 89. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara ditaruh di selnya, taruh yang paling bawah di nomor, kemudian tekan tab lagi. Oh, maaf, maksud saya tekan enter. Nah, di sini kita kasih nomor 7, kemudian tab. Nah, dia akan menjadi tabel. Ini kita kasih nama, kita kasih 88. Nah, coba kita filter lagi berdasarkan nilai, karena ada beberapa nilai yang sama. Saya ingin tampilkan nilai 89 saja. Oke, maka akan muncul nilai yang 89, yaitu Dedi dan Noya. Seandainya saya ingin munculkan nilai 85 saja. Oke, ST, atau mungkin 87. Sarah, atau 87 dan 89 mungkin. Nah, ada 2, Dedi, Sarah, Noya. Kita tampilkan semuanya, dia akan tampil semuanya. Nah, itulah demikianlah bagian-bagian dari Microsoft Excel, tampilannya dan sebagainya, dan cara membuat tabel di Microsoft Excel. Untuk materi kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti di materi selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mengolah tabel atau mengedit tabel dalam Microsoft Excel. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.